Menurut gue benar bahwa skenario adalah tulang punggung sebuah film dan kayaknya tulang punggungnya nggak ada nih. Selamat datang di The Talkies. Kembali lagi bersama saya Bayu dan Edoy. Kita kali ini akan membahas sebuah film. Selamat datang di kelas anti bucin. Hah? Ya udah, jadi kami mau pilih yang banyak cuy. Ya udahlah, Boy. Lu itu disetir sama Julia. Bucin! Kiki my baby, emang tokonya nggak buka besok? Kalau besok tasnya sold out gimana? Mau beli di Blok M? Oke, Bucin. Oke, Bucin ini jadi film korban COVID-19. Kalau mau dibilang korban ya. Oh, dia Kedua setelah Guru-Guru Gokil yang pindah platform dari bioskop ke Netflix. terpaksa pindah platform ya. Gitu. Nah, konsepnya ini juga penyutradaran pertama dari Chandra Liao, working di Single dan Hit and Run ya. Konsepnya ini masih unik nih sama kayak Guru-Guru Gokil ya, yang konsepnya segar, sama kayak Sabar Ini Ujian yang konsepnya juga segar untuk perfilman Indonesia. Bucin juga konsepnya kayak escape room. Kayak Saw, di mana orang ditahan di satu ruangan lalu dikasih soal ya, dikasih puzzle yang kalau soalnya itu bisa dijawab gitu. Walaupun kalau di Bucin nih kayaknya mereka nggak bisa keluar ruangan juga nggak ada konsekuensinya apa-apa ya. Iya juga. Karena kan kalau di Saw kan mereka di escape room, di Saw, di film exam, mereka kalau gagal menyelesaikan problem kan nyawa taruhannya. Kalau di sini sebenarnya nggak ada. Iya, dikirimin HP, Gitu sih. dikirimin message Nanggung di ke situ aja. pasangannya. Ke pasangannya, iya. Ya, oh iya ya, itu sih. Iya. Maksudnya nggak high stake juga. Kemudian begitu, oh iya bisa jawab, pintunya dibukain, ya Iya. keluar. Besok balik lagi ya. Besok balik lagi, Bu. Gitu. Oke, baik. Ini debut penyutradaran Chandra Liao ya, yang lumayan jadi scene stealer di film Single dan Hit and Run. Gitu. Oke, lu gimana menurut lo? Jadi pada awalnya nih gue mikirnya gini, dari YouTuber kan pada komplain, wah artis-artis pada masuk YouTube. What do they do? YouTuber masuk ke dalam perfilman Indonesia. Gitu kan, jadi seimbang. Jadi ini udah kayak Betulnya duluan, ya? Bay. Raditya Dika, Atta, sama Chandra Liao. Jadi nggak ada komplain lagi buat YouTuber artis masuk ke mereka. Sekarang udah masuk sebagai ke dunia perfilman ya. Iya, Da Lopez bersaudara juga kan, mereka juga udah main layar lebar dari kapan tahu. Oke, gue pertama memang gue bukan marketnya orang-orang itu ya. Terus terang gue nggak ada yang kenal satupun kecuali Chandra Liao di film itu. Chandra Liao karena gue udah pernah nonton filmnya sebelumnya ya, yang sama Joe Taslim, Hit and Run. Hit and Run. Iya. Dan maksudnya Chandra Liao, gue sempat ngeliat juga YouTube-nya, memang dia punya style dan punya visi ya untuk channelnya, untuk nge-grab penonton, yang dia perlihatkan semualah skill-nya itu di film ini. Dari komedinya, gue kurang suka yang agak-agak juvenile, slapstick gitu ya. Sebetulnya nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak yang logika filmnya, ini kita nggak ngomong logika real life ya. Logika film tuh banyak yang nggak masuk akal. Jadi menurut gue benar bahwa skenario adalah tulang punggung sebuah film dan
kayaknya tulang punggungnya nggak ada nih. Oke, kalau yang menyangkut logika dalam cerita apa baik contohnya di lo yang mereka miss? Bagi gue gini dah, sebagai si tokoh cewek, gue nggak tahu spoiler atau enggak nih, tapi tokoh cewek Vania itu dia men-set up, menjebak mereka berempat ke dalam sebuah rencananya yang seolah-olah rencananya itu pasti bisa berhasil dengan mengumpul. Padahal kalau kita lihat rencananya kemungkinan dia nggak bisa mengumpulkan 4 orang itu sangat gede banget gitu. Sangat gede banget maksudnya. Iya, karena cuma bermodalkan lo nawarin kursus bermodalkan itu, SMS doang ya. Iya, maksud gua nggak masuk akal penyebabnya bahwa mereka berempat yang terjebak terus begitu. Menurut gua ya untuk logika di film itu nggak ada gitu. Nah, gue juga kalau bicara logika di filmnya, gue bermasalah dengan kelas terakhir ya, di mana kelas pemuncaknya nih, di mana si salah satu tokohnya dia jadi tokoh sentralnya nih, Jovi, yang juga merangkap jadi penulis skenario dan produser eksekutif di film ini. Ternyata dia adalah dia rupanya si mastermind, si cewek itu, si Vania itu, rupanya selama 2 tahun ini udah ngincer dia ya, baik. Karena dia pernah bermalam bersama gitu kan. Dan si rupanya sebegitu berkesannya sehingga buat Vania this is the love of her life gitu loh. Sehingga dia berjuang segitunya sampai membuat konsep escape room itu. Gitu, hanya demi di film ini digambarkan sebagai lelaki yang kayaknya udah dingin banget, termasuk sama tunangannya gitu kan. Tunangannya udah kayak nge-begging gitu, dia yang ya udah kita putus. Gue udah ada cewek yang lain, aduh. Gitu sih. Dan justru masalahnya adalah di konklusinya, gitu sih kalau menurut gue ya. Gitu, kita udah cukup spoiler konklusinya seperti apa ya, nantilah dilihat gitu. Tapi problem gue di sini adalah selain ini gue ngeliat jadinya kayak vanity project ya, terus mereka kayak ya namanya vanity, mereka glorifying themselves gitu. Gue ngerasanya gitu ya, kesan yang gue tangkap. Terus terlalu banyak frasa kata atau frasa yang diulang-ulang tanpa ada efek komedinya, ya. Gue master escape room dari awal sampai terakhir itu, baik, gitu ya. Nggak ada efek komedinya. Judulnya juga yang lu bucin, lu yang bucin, lu bucin, ya bucin aja terus gitu. Kayak gitu, terlalu sering diulang. Sama apa ya? Sama satu lagi, gue ngeliat di era Me Too ini jadi aneh ya, karena tokoh-tokoh cewek ini semua lemah, di objectified sih menurut gue. Ya, di objectified bahkan ya. Yang satu dibikin jadi villain ya, si Kirana, yang dari awal film sampai akhir tuh nggak ada baik-baiknya sama sekali, ya, nggak ada sisi positifnya sama sekali selain cantik. Terus ada satu lagi yang lemah banget gitu ya, lemah banget, sampai dikacangin sama cowoknya aja dia masih merenge-renge gitu kan, diputusin merenge-renge gitu, kayak gitu sih ya. Terus sama ya tokoh Vania-nya itu gitu loh, being objectified, maksud gue ya di era yang sekarang ini masih ada gitu kayak gitu ya. Gue ngeliat mereka jadi kayak
gue nggak bisa mengeluarkan kata ini di channel di YouTube ya. Maksud gue kayak ya mereka glorifikasi diri sendiri lah gitulah ya. Gitu. Gue kan nggak mungkin pakai kata O Nah, terus atau M gitu. Pokoknya self glorifying lah gitu ya. Oke, terus di endingnya harus ya ada twist gitu ya. Kalau film Indonesia harus ya kan supaya nggak ketebak nih, nggak ketebak. Ya kalau iya twist for the sake of twist aja sih memang jatuhnya jadi ngeselin gitu ya. Nah di film ini termasuk kayak gitu, yang apa perlunya sih gitu ya. Maksudnya kalau ditarik lagi ke belakang, kayak yang lo bilang logika ceritanya jadi nggak masuk. Dan gue ngelihat problem-problem di film ini tuh kayak ya karakternya tuh kayak memang ungrateful gitu. Jadi ya lo layak lah dapat problem itu gitu loh. Kalau menurut gue ya. Jadi problem itu mereka ciptakan karena mereka being ungrateful. Nah, terus satu lagi, lo perhatiin nggak sih di antara Jovi, Andovi, Chandra, dan Tommy, Chandra sebagai sutradara ya. Di sini gue agak maksudnya agak kaget juga bahwa dia joke-nya rada-rada in your face gitu ya, yang kayak retake, gak anak film, terus ngambil gelas kopi yang tulisan sutradara gitu. Gitu ya maksud gue kurang halus gitu mainnya. Itu satu. Kedua, kalau bicara Chandra lagi, lo lihat gak sih fungsinya dia di film ini apa karakternya? Dia nggak punya karakter art. Dia juga nggak jadi nggak support karakter yang lain, nggak ada. Nggak jadi fungsinya objek dia cuma penderita satu juga di situ di ending gitu ya. Ya jadi maksudnya kalau dia mungkin comic relief-nya, not really sih. Gitu. Jadi ya don't know. Kalau menurut gue nih film memang mungkin awalnya konsep awalnya tuh seperti apa, lalu ketika dimasak jadinya begini, kayak kehilangan arah aja gitu ya. Tapi yang tetap buat gue adalah mungkin dari konsep awalnya juga bahwa ini self glorification dari para pelaku utamanya gitu ya. Ini kan diputar di Netflix, di mana mungkin ada pelanggan Netflix yang ogah-ogahan nonton film Indonesia di bioskop, sehingga mereka oke lah ada di sini gue coba deh. Nah, Bucin bukan film yang tepat untuk mereka. Iya banget, bukan yang tepat banget. Gitu, jadi tidak menolong industri perfilman Indonesia untuk membuat mereka yang masih on the fence itu untuk gara-gara gue nonton Bucin, gue jadi pengen nonton film Indonesia di bioskop. Setuju. Skor lu berapa? Nah, bagi gue percaya sih banyak penonton yang terhibur, terutama penonton YouTuber mereka sendiri ya. Apalagi ngelihat, wah mereka terkesan ngelihat stylenya. Memang stylish penyutradaraannya Chandra Liau gitu. Tapi style kalau nggak ada substance, nggak bisa lah, nggak masuk buat gue. Gue kasih 4. Oke. Kalau gue kayaknya gue perlu istirahat dari nonton film dulu ini minimal sehari lah gitu ya. Jadi dalam sehari gue nggak nonton film lagi. Ya gue perlu jeda. Gue kasih nilai Bucin nih 2. -2. Ya. Oke, gimana pendapat kalian yang udah nonton? Tulis di komen apakah suka dengan film perdananya Chandra Liau atau enggak. Yang belum subscribe ke kita, mohon subscribe-nya juga. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya.